Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem produksi pabrik mie instan atau Indomie di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang disusun oleh Wiyadi Setiawan, Tegar Anugrah, Salman, dan Wahyu Widodo. Selamat menyaksikan. Proses mie instan terdiri dari 8 tahap, yaitu mixing, pressing, heating, trimming, cutting dan folder, frying, cooling, packing. Proses yang terjadi pada setiap tahap adalah: pertama, mixing. Mixing adalah proses pencampuran dan pengadukan material-material yang terdiri dari material tepung dan air alkali, campuran antara air dan beberapa ingredient yang ditentukan, sehingga diperolehlah adonan yang merata atau homogen. Mutu adonan yang baik adalah yang tidak lembek dan tidak parau, atau dengan kata lain memiliki kadar air sebesar 32% sampai dengan 34%. Proses pencampuran ini berlangsung kurang lebih 15 menit dengan suhu 35 derajat Celcius. Kedua, pressing. Selain adonan menjadi homogen, campuran tersebut masuk ke dalam mesin pengepres adonan. Di dalam mesin pengepres adonan melalui beberapa roll press, adonan akan mengalami peregangan pada saat di-press dan terjadi relaksasi pada saat keluar dari roll press. Hal ini terjadi beberapa kali pada saat melalui roll press sehingga terbentuk lembaran yang membuat homogen, elastik, dan tidak terputus dengan ketebalan tertentu. Tebal lembaran yang dihasilkan bergantung dengan jenis mesin yang digunakan. Rata tebal lembaran yang dihasilkan adalah 1,12 sampai 1,14 mm. Yang ketiga, slitting. Suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie. Selanjutnya untayan mie tersebut dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut weaving net, sehingga terbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. Yang keempat, streaming. Proses selanjutnya adalah proses pengukusan untayan mie yang keluar dari sliter secara kontinu dengan menggunakan streaming box atau mesin memiliki tekanan uap yang cukup tinggi dengan suhu tertentu. Proses pengukusan akan berlangsung selama 2 menit dengan suhu pemanasan kurang lebih 65 derajat Celcius. Yang kelima, cutting and folder, memotong dan mencetakan. Pemotongan dan mencetakan adalah suatu proses pemotongan lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi 2 bagian sama panjang, kemudian mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Mie dipotong dengan menggunakan alat berupa pisau yang berputar. 6. Frying atau penggorengan. Proses penggorengan adalah suatu proses perapikan mie di dalam mangkok penggorengan, kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas. Dalam hal ini, minyak oleng atau minyak goreng pada suhu tertentu dalam waktu tertentu. Tujuan dari proses penggorengan adalah untuk mengurangi kadar air dalam mie dan pemantapan pati tergelatinisasi. Kadar air setelah penggorengan adalah 4%, sehingga mie menjadi matang dan kaku dan awet. Cooling atau pendinginan. Ruangan pendingin mie adalah ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas atau menghembus udara segar ke mie yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Tujuan proses pendinginan adalah untuk mendinginkan mie panas yang keluar dari proses penggorengan hingga diperolehlah suhu kurang lebih 30 derajat Celcius sebelum dikemas dan dietiket. Dengan diperolehnya suhu mie yang rendah sebelum dikemas, maka mie akan lebih awet untuk disimpan dalam etiket selama beberapa waktu dan menghindari penguapan air yang kemudian menempel pada permukaan bagian dalam etiket yang dapat menyebabkan timbulnya jamur. Lamanya proses pendinginan adalah kurang lebih 2 menit. Berikut adalah tabel proses produksi.
Pertama, tepung. Kemudian lanjut dalam tahap penyampuran yang diikuti dengan bahan tambahan lainnya seperti lalu lanjut lagi ke mesin press. Setelah di press, kemudian masuk ke tahap pembentukan mie. Lalu setelah dibentuk, masuk pengukusan untuk dikukus. Selanjutnya lalu dipotong dan dicetak dengan ukuran tertentu. Selanjutnya melalui tahap penggorengan, itu untuk mengeraskan mie supaya kaku dan mengurangi kadar air. Lalu pendinginan cooling. Setelah masuk tahap pendinginan, barulah masuk dalam tahap pengemasan. Materi selanjutnya yaitu suplai di PT Indofood CBF Sukses Makmur Tbk. SCM atau disebut juga dengan Supply Chain Management adalah integrasi beberapa kunci proses bisnis dari end user hingga para pemasok yang menyediakan produk atau jasa dan informasi yang menjadi nilai tambah untuk para pelanggan dan stakeholder. Indomie membutuhkan bahan baku sebagai berikut. Yang pertama itu pemasok tepung. Pemasok tepung mengirimkan stok tepung ke agen persediaan tepung gudang baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Pemasok bumbu mengirimkan stok bumbu agen persediaan bumbu ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan bumbu mie instan. Gudang bahan baku menyimpan semua tepung dan bumbu yang diterima dari pemasok. Pabrik pembuatan mie instan memproses dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie atau secara manual dengan tangan manusia. Lab pengujian mie instan melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap untuk dikemas dan dipasangkan. Pengemasan mie instan. Mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji lab pengujian mie instan. Distributor mie instan mendistribusikan mie instan yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie instan kepada penjual atau pedagang di pasaran. Toko pengecer mie instan menerima produk mie yang telah dikirimkan oleh distributor lalu dijual kepada masyarakat umum. Kemudian konsumen membeli produk mie dan mengkonsumsinya. Selanjutnya adalah gambar rantai pasok SCM. Nah, gambar rantai pasok SCM atau alur dari bahan baku masuk hingga menjadi produk dan sampai ke konsumen. Nah, agar pemirsa lebih jelas dalam memahaminya, silahkan perhatikan video berikut ini. Pada saat pembuatan mie instan, terdapat dua item, yaitu supplier dan ICP atau tempat produksi, di mana tempat produksi atau pabrik pembuatan mie instan produksi mengirimkan list barang yang akan dikirimkan oleh pihak supplier kepada pabrik pembuatan mie instan atau tempat produksi tersebut. Kemudian bahan baku disimpan di gudang penyimpanan atau warehouse supaya tempat produksi atau pabrik pembuatan mie instan tidak bingung dalam pemilihan bahan baku tersebut. Setelah melalui penyimpanan bahan baku yang terdiri dari tepung dan bumbu lainnya masuk ke dalam produksi seperti mixing, pressing, slitting, stemming, cooling, dan powder, frying, cooling, dan packaging, dimana semuanya
produksi, produk yang sudah jadi siap di package atau dibungkus menggunakan karton Indomie dengan ukurannya masing-masing, yaitu terdiri dari 40 pack, 24 pack, 20 pack, 10 pack, dan 5 pack, dan kemudian dibungkus dan siap dikirim. Proses pengiriman dari proses produksi yaitu dikirim melalui ke tempat distributor, kemudian ke toko-toko, dan kemudian ke konsumen atau orang-orang sekitar. Menjelaskan tentang cara pengelolaan perusahaan agar efektif dan efisien. Satu, penelitian vendor. Vendor merupakan suatu perusahaan atau perorangan yang menjual suatu produk, platform, barang atau jasa kepada pihak lain, perusahaan atau perorangan untuk mendukung kinerja perusahaan lain atau bahan baku untuk menghasilkan produk jadi yang akan dibeli oleh konsumen akhir. Kriteria kinerja vendor meliputi 1. Spesifikasi barang atau jasa merupakan evaluasi keniscayaan spesifikasi barang atau jasa yang dikirim atau dikerjakan oleh vendor dengan permintaan yang dilakukan oleh perusahaan. Ketetapan waktu merupakan evaluasi atas barang atau jasa yang dikirim atau dikerjakan oleh vendor dengan permintaan yang ditetapkan oleh perusahaan. 3. Ketetapan jumlah evaluasi atas jumlah barang atau jasa yang dikirim atau dikerjakan oleh vendor dengan permintaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, fungsi vendor. Kegiatan operasional perusahaan akan membutuhkan kehadiran vendor jika perusahaan tidak mampu menyediakan sendiri bahan baku atau pekerjaan tertentu. Biasanya vendor ini dapat menyediakan aneka hal yang dibutuhkan perusahaan seperti bahan baku, bahan setengah jadi, bahan penolong, hingga menyediakan jasa dalam melakukan pekerjaan tertentu. Contohnya, jika satu vendor mengalami suatu masalah distribusi yang dapat memerlukan waktu pada pengiriman sebuah barang jadi mundur, maka pada kegiatan operasional perusahaan dan tekanannya juga akan terganggu. Nah, di sini juga ada tugas dan tanggung jawab vendor. 1. Memenuhi setiap permintaan dari perusahaan yang menjadi rekanannya sesuai dengan kesepakatan. 2. Memastikan setiap produk baik barang atau jasa yang dijual kepada konsumennya adalah produk berkualitas. 3. Memastikan pengiriman barang atau jasa sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang bersaing kepada konsumen. 2. Tingkat kesadaran mengenai pengeluaran. Nilai TKS digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pada pasien yang mengalami cedera pada kepala. Namun saat digunakan juga untuk memberikan pertolongan medis darurat. Terdapat objek yang akan diperiksa untuk menentukan nilai TKS, yaitu mata, respon verbal, dan gerakan tubuh. Nah, cara mengukur tingkat kesadaran mengenai pengeluaran. 1. Mata, 2. Respon verbal, dan 3. Gerakan tubuh. Nilai dari ketiga aspek pemeriksaan di atas kemudian diturunkan untuk mendapatkan nilai TKS. Contohnya jika pada pemeriksaan mata pasien mendapatkan nilai 4, pemeriksaan respon verbal mendapatkan nilai 5, dan pemeriksaan gerak tubuh mendapatkan nilai 6, maka totalnya ada 15. Itu artinya pasien berada dalam kondisi kompas mentis atau tingkat kesadaran tertinggi. 3. Pengambilan keputusan atau sistem informasi. Perusahaan dapat menentukan jumlah keputusan pokok di mana investasi sistem baru mungkin dapat meningkatkan kualitas pengambilan
Berbagai keputusan diambil pada semua tingkat dalam perusahaan dan beberapa keputusan ini bersifat umum, rutin dan banyak. Walaupun nilai dari peningkatan setiap keputusan kecil meningkatkan ratusan ribu keputusan yang kecil ini menghasilkan nilai tahunan yang sangat besar dalam bisnis. Namun keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada. Nah, kali ini adalah sumber atau referensi bagi kami dalam pembuatan presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.